Monggo, Fran. Ini ada akuntansi BLU. Yang pertama itu ada neraca dari Rumah Sakit Sehat per 1 Januari 2021 yang sudah ada datanya. Terus transaksi yang pertama itu tanggal 12 Januari. RS Sehat menerima kas atas piutang pendapatan jasa layanan BLU tahun lalu sebesar 205. Nah, itu di sini saya nggak mencatat, soalnya pencatatannya itu dilakukan ketika ada pengesahan. Jadi tanggal 12 Januari itu untuk jurnal akrual sama jurnal kasnya itu no entry. Oke. Terus Yang lainnya gimana? Bentar, Frans. Yuk, silahkan lanjut, Frans. Kemudian yang nomor 2 ini 25 Januari, Rumah Sakit Sehat membayar tagihan belanja BLU sebagai berikut. Pembayaran gaji 80 juta dan pembayaran perjalanan dinas 10 juta. Nah, ini di sini saya juga menulisnya no entry karena ditulisnya ketika pengesahan juga, Pak. Mungkin teman-teman ada yang beda. Oke, mohon maaf nih, ada gangguan tadi ya. Gimana, Fran, untuk yang tanggal 25, Frans? Untuk yang tanggal 25 saya no entry, Pak. Menurut saya dicatatnya di saat pengesahan nanti, Pak. Oke, ya. Oke, memang kemarin sebagian mengatakan karena pencatatan pendapatan dan belanja dilakukan pada saat pengesahan, maka tanggal 25 ini sebagian besar no entry. Hanya saja kemarin ya, untuk karena kita memadukan juga dengan PMK 219, untuk yang tanggal 25 nanti kesepakatan kita kemarin dengan para dosen yang lain, nanti untuk tanggal 25 kita tetap akan mengakui bebannya. Jadi kita di tanggal 25 kita akan akui bebannya, untuk belanjanya tetap nanti diakui pada saat pengesahan, gitu ya. Jadi bebannya di tanggal 25
dicatat menjadi beban pegawai, beban perjalanan dinas pada kas dan bank BLU yang disahkan. Itu aja. Jadi kesepakatan kita, karena kita tidak murni menggunakan PMK 220 saja, tapi juga dengan 219 itu ya. Oke, jadi itu. Berarti jurnalnya untuk tanggal 25 Januari itu beban pegawai, beban perjalanan dinas terhadap kas dan bank BLU sebesar 90 juta. Untuk Iya. jurnal kasnya no entry. Iya, betul. Kemudian transaksi nomor 3 tanggal 22 Februari, Rumah Sakit Sehat membeli 5 tempat tidur pasien senilai 25 juta dari DIPA PNBP. Harga masing-masing tempat tidur pasien adalah 5 juta. Nah, untuk 22 Februari ini saya mencatatnya sebagai peralatan dan mesin karena udah harga masing-masingnya itu melebihi nilai kapitalisasinya, yaitu lebih dari 1 juta, jadi saya mencatatnya PM yang belum diregister terhadap utang yang belum diterima tagihannya. Ya, sehingga kalau konsisten dengan yang tanggal 25 Januari, maka nanti juga dicatat juga utang yang belum diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu Mas. Ditambahkan itu. Oke. Gini ya, Pak. Ya. Ini untuk konsisten, biar konsisten. Jadi nanti penerapannya seperti itu ya. Jadi kalau di dalam aplikasi, karena kita selama ini menggunakan aplikasi untuk pencatatan pencatatan ya transaksi keuangan, maka di aplikasi kita nggak pernah membuat jurnal ya, karena aplikasi adalah modul based, jadi transaction based. Jadi kalau transaksinya apa yang diinput adalah transaksinya. Jadi kalau beli berarti pembelian bla 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 diinput bla bla bla. Nanti jurnalnya otomatis akan tergenerate secara otomatis oleh aplikasi gitu ya. Nah itu. Dan kita juga tidak harus membuat jurnal. Kalau di dalam aplikasi tidak harus membuat jurnal karena nanti otomatis terrecord dengan sendirinya di database dan nanti akan langsung ke neraca saldo gitu ya. Jadi jurnal tidak harus dibuat, tapi kalau misalnya mau di-generate juga bisa gitu. Itu. Jadi dalam prakteknya memang kita tidak pernah mencatat dalam jurnal gitu ya. Mencatatnya adalah based on transaksi. Jadi kalau transaksi bayar gaji, klik bayar gaji pakai PNBP atau pakai apa ada gitu. Jadi lebih simpel sebetulnya. Oke, lanjut Mas. Kemudian transaksi nomor 4, tanggal 20 Maret, Rumah Sakit Sehat mengajukan SP3B atau SP2B BLU kepada KPPN Mitra Kerja atas pendapatan dan belanja BLU selama triwulan pertama. Bersamaan dengan pengesahan pendapatan dan belanja BLU, Rumah Sakit Sehat mencatat aset dalam SIMAK BMN. Nah, ini jurnalnya berarti dibuat dari jurnal yang awal tadi pengesahan untuk 12 Januari, jurnalnya kas dan bank BLU terhadap piutang pendapatan jasa layanan umum sebesar 250 juta. Kemudian untuk jurnal kasnya itu utang kepada kas BLU terhadap pendapatan jasa layanan umum sebesar 250 juta. Kemudian untuk pengesahan yang 25 Januari berarti itu melanjutkan berarti kas dan bank BLU yang belum disahkan terhadap kas dan bank BLU sebesar 90 juta, dan untuk jurnal kasnya belanja pegawai, belanja perjalanan dinas terhadap piutang dari kas BLU sebesar 90 juta. Kemudian untuk pengesahan 22 Februari jurnalnya kas dan bank BLU yang belum disahkan terhadap kas dan bank BLU sebesar 25 juta. Untuk jurnal kasnya, belanja modal peralatan dan mesin terhadap piutang dari kas BLU sebesar 25 juta. Kemudian untuk registrasi asetnya, peralatan dan mesin terhadap peralatan dan mesin yang belum diregister sebesar 25 juta. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Coba Mas geser ke
ke atas. Saya ingin ke atas, coba ke atas. Geser ke kiri. Tadi di asetnya ada piutang nggak ya? Kas dan BLU, piutang jasa layanan umum 250 jutaan ya. Itu oke. Ya, oke berarti udah pas itu ya. Ya, karena tadi yang tanggal 12 Januari kan itu menerima kas atas piutang pendapatan. Jadi di akrualnya itu dicatat sebagai piutang, tetapi di di buku kasnya itu dicatat sebagai pendapatan. Karena kalau kita bicara bukas nanti basisnya adalah basis kas, sehingga kapan dia mencatat pendapatannya pada saat kas diterima, bukan pada saat menjadi hak gitu ya. Oke, yang lain ada yang berbeda? Mungkin Rehan atau Akbar? Mana Akbar? Hadir Pak. Sama? Saya berbeda yang untuk itu Pak, yang kas dan bank BLU di debit, tapi yang kreditnya itu kas dan bank BLU yang belum diserahkan itu kredit Pak. Yang mana? Yang pengesahan yang mana? Yang tanggal 20 Maret Pak. Terus yang tanggal 20 Maret itu saya kas dan bank BLU yang belum disahkan pada piutang pendapatan jasa BLU Pak. Lalu bawahnya itu baru Pak, yang kas dan bank BLU di debit, lalu kreditnya kas dan bank BLU yang belum disahkan Pak. Oh, sama berarti Bar. Kas dan bank BLU pada piutang besar 250, ya toh? Kas dan bank BLU. Kalau punya Fran nanti ini kan kas dan bank BLU-nya tuh kan hilang Pak. Jadi akhirnya nanti kas dan BLU yang belum disahkan ada piutang Pak. Oh, kalau kamu kas dan bank BLU yang belum disahkan pada piutang. Yang belum disahkan pada piutang Pak. Pada piutang gitu. Iya, saya masih bingung itu Pak. Yang benar yang mana Pak? Oke, ya. Oke, nah karena pendapatan ini mestinya kalau Anda mau menjurnal 2 kali boleh, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada piutang pendapatan jasa layanan umum 250, kemudian dijurnal lagi kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu ya. Iya Pak. Sebesar 250 lagi gitu ya. Oh iya Pak, iya. Ya gitu ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, secara umum sama. Ya. Oke, jadi kalau mau 2 kali boleh. Jadi kas dan bank BLU yang belum disahkan pada piutang, baru kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke. Lanjut yang lainnya. Dela gimana Del? Kalau saya itu Pak, bedanya yang di jurnal kasnya Pak. Tapi tadi udah dibahas sama Bapaknya kalau misalnya piutang di jurnal akrual, maka di jurnal kasnya menjadi pendapatan. Kalau saya tetap piutang Pak, tapi saya kasih LRA gitu Pak. Kemarin nggak tahu Pak. Oh gitu. Ya di LRA nanti nggak ada piutang ya. Jadi kapan pengakuan pendapatannya adalah pada saat diterima kasnya gitu. Oke. Ya lanjut Frans, semoga Frans. Kemudian transaksi nomor 5, tanggal 20 April, Rumah Sakit Sehat menerima hibah BLU sesuai dengan berita acara serah terima hibah dari Lembaga Swadaya Masyarakat Adil berupa hibah uang sebesar 50 juta dan 1 mobil ambulan senilai 800 juta. Dari hibah uang tersebut, RS Sehat membeli persediaan senilai 10 juta. Nah, di sini saya mencatatnya itu
untuk mobil ambulan dan persediaannya. Jadi ini mobil ambulan ini peralatan dan mesin yang belum diregister terhadap pendapatan hibah barang dan jasa sebesar 800 juta. Kemudian untuk persediaannya itu persediaan yang belum diregister terhadap utang yang belum diterima tagihannya sebesar 10 juta. Nah, untuk yang 50 jutanya ini nanti dicatat ketika ada pengesahan yang triwulan kedua, Pak. Untuk jurnal kasnya tidak ada. Sebentar, jadi pada saat itu jurnal kasnya nunggu pengesahan ya. Oke, jurnal kasnya nunggu pengesahan. Oke. Yang lain gimana yang lain? Sama, Pak. Sama? Ada yang beda? Izin menjawab, Pak. Saya yang Iya. jurnal persediaan itu, kalau saya yang kas yang belum disahkan, Pak. Kas dan BLU yang belum disahkan, Pak. Yang untuk persediaan yang belum diregister itu. Persediaan berarti yang persediaan yang belum diregister pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Disahkan gitu ya. Oke. Oke. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang untuk yang jurnal kas ini yang kreditnya itu piutang dari kas BLU, Pak, atau bisa langsung kas dan bank BLU, Pak? Kreditnya. Oh. Iya, yang jurnal anggaran, Pak, yang kas. Jurnal kasnya. Yang mana? Akbar nanya yang mana, Bar? Yang 20 Maret masih bingung yang itu, Pak. Oh, yang 20 Maret. Iya, Pak. Kembali ke atas ya. Yang 20 Maret yang jurnal kasnya ya. Itu kan kreditnya apa, Akbar? Saya kas dan bank BLU, Pak. Apakah boleh, Pak? Atau yang benar itu piutang, Pak? Jadi saya tuh belanja pada kas BLU langsung, Pak. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan kas kreditnya kas dan bank BLU, Pak. Ya, jadi karena kita menggunakan kayak sistem semisaiba ini tadi, nanti kalau kita bicara pendapatan di jurnal kasnya ya, pendapatan itu lawannya adalah utang kepada kas BLU. Kalau belanja maka lawannya adalah piutang dari kas BLU. Gitu ya. Nah, itu. Jadi ini baik yang piutang maupun yang utang itu nanti tidak masuk ke laporan realisasi anggaran. Ini tidak akan masuk. Ini hanya sebagai penyeimbang saja untuk yang di jurnal kasnya, gitu ya. Yang penting kita konsisten menggunakan menggunakan istilah ya. Yang penting kita konsisten menggunakan istilah. Nah, kalau bentar. Kalau kemarin di PPT, nah, PPT-nya bla bla bla. Saya
Sebentar. Di PPT-nya halaman berapa ya? Saya cek coba. Oh. Di PPT-nya sebentar, jurnal menggunakan di Oh, oke. Ya. Sorry. Oh ya, yang di PPT-nya menggunakan kas dan bank ya? Pengesahan belanja. Ya, Akbar ya. Oke. Jadi yang di PPT-nya menggunakan gas dan bank ya. Tapi untuk ininya menggunakan utang ya. Bentar. Mas Frans minta tolong dianu dulu, di stop share dulu. Baik, Pak. Oke, nah saya akan share dulu nih. Nah, ini PPT-nya ya, PPT yang kita pakai kemarin. Mana belanja menggunakan DIPA PNBP atau DIPA BLU. Jurnal pada entitas akuntansi untuk resume tagihan pengesahan belanja yang bersifat expendable. Nah, di sini beban pada kas ini BLU ya kan. Kemudian jurnal pada saat ini pengesahannya atas pengesahan, kalau yang ini atas resume tagihan ya. Ini resume tagihan, yang ini atas pengesahan, kas dan bank BLU yang belum disahkan ya pada kasnya. Nah, di buku kasnya menggunakan ini ya, akunnya menggunakan akun kas dan bank BLU. Oke, enggak masalah kalau kita mau menggunakan kas dan bank BLU. Yang jelas bahwa ini memang nanti tidak akan masuk di dalam di dalam LRA gitu ya. Sementara untuk pendapatannya di sini, nah ini kalau pendapatannya, mana pendapatannya? Pendapatan BLU. Nah ini kalau pendapatan menggunakan ini ya, pengakuan pendapatan BLU menggunakan utang kepada kas BLU. Ya. Oke, ya makasih. Jadi Mas kembali ke Mas Fran. Saya stop share, Mas Fran silakan. Baik, Pak. Di-share lagi. Izin share screen, Pak. Ya. Oke. Nah, jadi sebentar berhenti dulu, Mas. Jadi yang di sini, yang ini ya, yang tadi ditanyakan oleh Mas Akbar, kalau yang ini oke, sudah menggunakan utang. Kemudian yang ini menggunakan bukan piutang ya, tapi menggunakan kas dan bank BLU gitu ya, kas dan bank BLU. Oke, silakan. Yang penting nanti kita konsisten sesuai dengan
aturan yang ada. Jadi kita catat menggunakan kas dan bank BLU. Walaupun ini nanti tidak akan masuk di neraca ya. Kas dan bank BLU ini tidak masuk di neraca dan juga tidak masuk ke dalam LRA. Jadi yang pendapatan semuanya diganti dengan kas dan bank BLU. Terima kasih, Akbar. Berarti ini saya ganti ya, Pak? Ya, ganti aja, Frans. Ya memang ini sebetulnya apa yang BLU ini apa sebetulnya penggabungan ini ya, penggabungan karena ada apa namanya, ada jurnal SAI yang berdasarkan SAP dan ada jurnal mandirinya gitu ya. Nah, ini jurnal mandirinya yang terutama terkait dengan pendapatan PNBP gitu. Oke, yang penting kita konsisten saja. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang 20 April mohon diturunkan, Frans. Yang 20 April, nah saya kira untuk yang 20 April, untuk yang ini, nah ini sudah oke ya. Jadi yang ini, hanya saja kalau kita mau konsisten dengan yang di atas, berarti pada saat kita nyatat persediaan yang belum diregister, utang yang belum diterima tagihannya, maka otomatis kita akan tambahkan lagi. Yang di atas itu akan ditambahkan lagi utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Itu biar konsisten sama pencatatan yang di atas. Oke, utang yang belum diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Oke, kalau untuk ini untuk buku kasnya ini enggak ada ya, untuk buku kasnya, jadi tidak ada. Oke, lanjut Frans untuk yang tanggal 23. Untuk transaksi nomor 6 tanggal 23 Mei, Rumah Sakit Sehat mengembalikan pendapatan DIPA PNBP yang diperoleh tahun 2020 karena BPJS melakukan lebih bayar sebesar 400 juta. Transaksi pengembalian pendapatan tersebut dicatat berdasarkan dokumen SP2B dan SP3B yang disahkan. Nah, di sini saya mencatatnya itu pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran yang lalu sebesar 400 juta terhadap kas dan bank BLU 400 juta. Untuk jurnal kasnya sama, Pak. Oke. Ya, jadi ini tahun yang lalu ya. Ini pengembalian pendapatan tahun lalu. Sehingga kita akan mencatat ke ekuitas ya, pengembalian pendapatan BLU tahun yang lalu, tapi ekuitas pada kas dan bank BLU. Oke. Oke, ya. Untuk ininya juga sama. Oke, ya. Oke, lanjut. Yang tanggal 21. Untuk transaksi nomor 7, 21 Juni, Rumah Sakit Sehat melakukan pengesahan pendapatan hibah BLU yang diterima pada tanggal 20 April berikut persediaan yang dibeli dari hibah BLU. Nah, ini yang pertama saya mencatat untuk penerimaan hibah uang yang sebesar 50 juta. Jurnalnya kas dan bank BLU terhadap pendapatan hibah uang sebesar 50 juta, dan untuk di jurnal kasnya juga sama. Kemudian mencatat untuk yang persediaan sebesar 10 juta ini tadi, kas dan bank BLU yang belum disahkan terhadap kas dan bank BLU sebesar 10 juta. Kemudian di jurnal kasnya ada belanja barang dan jasa terhadap kas dan bank BLU sebesar 10 juta. Oke, jadi pertama pengesahannya, ya tadi kan dapat hibahnya 50 juta ya. Berarti kas dan bank BLU pada pendapatan hibah uang, kemudian karena tadi belanja untuk persediaan,
kita catat kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU sebesar 10 juta. Oke, kemudian di sisi buku kasnya, kas dan bank BLU pada pendapatan hibah yang 50 juta dan belanja barang dan jasa pada kas dan bank BLU. Oke, ya. Lanjut. Kemudian lanjut transaksi nomor 8. Pada 8 Juli, RS Sehat mengajukan tagihan beban pegawai untuk alokasi dana DIPA RM sebesar 500 juta dan telah diterbitkan SPM dan SP2DLS. Nah, ini jurnalnya beban pegawai terhadap belanja yang masih harus dibayar sebesar 500 juta. Kemudian belanja yang masih harus dibayar terhadap Dikel sebesar 500 juta. Untuk jurnal kasnya, belanja pegawai terhadap Dikel sebesar 500 juta. Oke, ini rupiah murni ya. Ini Ya, Pak. rupiah murni, jadi saya kira kita akan catat seperti biasa. Jadi beban pegawai pada belanja yang masih harus dibayar, kemudian belanja yang masih harus dibayar pada Dikel. Nah, kemudian belanja pegawai pada Dikel. Oke. Coba Mas, yang tanggal 8 Juli transaksinya bunyinya gimana? Nah, rumah mengajukan tagihan beban pegawai untuk dan sudah diterbitkan SPM dan SP2D. Oke, ya. Oke. Berarti SP2D-nya udah terbit ya. Nah, karena ini jurnalnya sudah SPM dan SP2D langsung. Yang SPM itu beban pegawai pada belanja yang masih harus dibayar, SP2D-nya adalah belanja ini. Oke. Kemudian oke ya. Lanjut Mas yang tanggal 30. Kemudian transaksi nomor 9, 30 Juli, Rumah Sakit Sehat diminta menggunakan dana SAL BLU berupa kas dan bank BLU yang telah disahkan untuk memperkuat pendanaan sehubungan dengan penugasan investasi non-permanen sebesar 100 juta. Nah, di sini saya mencatatnya investasi BLU pengelola dana lainnya non-permanen terhadap kas dan bank BLU sebesar 100 juta. Kemudian ini berarti jurnal kasnya ini terhadap kas juga ya Pak ya? Nah iya, untuk konsistensi berarti itu harus kas dan bank BLU. Berarti untuk jurnal kasnya pengeluaran pembiayaan investasi BLU pengelola dana lainnya terhadap kas dan bank BLU sebesar 100 juta. Sebentar Mas, saya ingin lihat tanggal 30 Juli ya. Saya tadi soalnya sambil ini ada rapat jadi agak konsentrasinya agak terpecah. Bentar. Rumahnya diminta menggunakan dana SAL berupa kas dan bank yang telah disahkan untuk memperkuat pendanaan. Berarti ini asumsinya sudah melakukan investasi ya. Berarti sudah melakukan investasi, berarti investasi BLU pengelolaan dana lainnya, kas dan bank BLU, oke. Ini asumsinya sudah ini ya. Sudah menggunakan dana, artinya sudah melakukan investasi. Kalau baru akan ya tidak dicatat, tapi ini asumsinya berarti rumah sakit sehat menggunakan dana, ya diminta untuk menggunakan ya. Oke, berarti investasi BLU pengelola dana lainnya pada kas dan oke ya. Lanjut tanggal 5 Agustus. Kemudian transaksi nomor 10, tanggal 5 Agustus terdapat penyetoran kas ke kas negara atas kelebihan pembayaran gaji seorang PNS saat masih berstatus satker biasa. Setoran menggunakan SSBP 423XXX sebesar Rp1 juta. Untuk jurnal akrualnya saya mencatat Didel terhadap penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar 1 juta. Kemudian ada penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara terhadap Didel sebesar 1 juta. Untuk jurnal kasnya ada utang kepada
kas umum negara terhadap penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar 1 juta. Untuk penerimaan kembali belanja coba Mas, tanggal 5 Agustus saya mau lihat. 5 Agustus. Terdapat penyetoran kas karena atas kelebihan pembayaran gaji. Nah, kalau pembayaran gaji itu kita ada pembayaran gaji atau belanja tahun lalu yang di store itu kita catatnya sebagai apa ya? Sebagai pendapatan lain-lain ya? PNBP lainnya ya Pak? Ya, jadi di sini yang kreditnya Mas, yang tanggal 5 Agustus bukan penerimaan kembali tapi pendapatan lain-lain atau PNBP pendapatan lain-lain itu. Oke. Untuk yang di jurnal kasnya juga Pak? Sama, ya di jurnal kasnya juga sama. Oke. Yang lainnya gimana? Izin Pak, yang Ya. di neraca saldo itu ada akun penerimaan kembali gitu Pak. Di Pakainya, neraca saldonya ya ada akun penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu gitu Pak. oh ada akun itu. Iya Pak. Bentar, saya lupa. Coba dicek dulu. Mas ke neracanya, coba. Mas Rian ke atas ke soal. Oh, ke soal. Atas terus atas, neraca soal. Nah. Neracanya di sini maksudnya di neraca yang mana Mas tadi? Neraca yang di bawah Pak. Oh, Yang di soal Pak mungkin maksudnya Pak. yang di soal ya. Coba Jadi sudah lanjut. ada tersedia akun namanya kayak gitu tadi. Oh, tersedia akun ini ya? Ini Pak. Iya Pak. Sudah saya catat kembali Pak. Oh ya. Oke ya sudah, kalau memang disediakan akun itu nggak apa-apa. Tapi nanti berarti dia masuk ke penerimaan kembali, itu nanti masuknya di laporan ininya, di laporan LO-nya, nah itu sebagai pendapatan lain-lain itu. Ya udah, berarti dikembalikan aja Mas, karena sudah ada akun itu ya. Jadi tetap penerimaan gini ya Pak? Nanti masuknya ini pada pelaporan berarti di LO itu masuk ke pendapatan lain-lain mestinya. Gitu. Oke, ya lanjut Mas. Kemudian transaksi nomor 11 tanggal 24 September, Rumah Sakit Sehat mengajukan pengesahan atas transaksi triwulan ketiga kepada KPPN Mitra Kerja. Nah, di sini saya no entry karena untuk yang triwulan ketiga itu udah disahkan semua, Pak. Triwulan ketiga yang Juli sudah juga ya? Oh, enggak ada ya. Itu adanya belanja yang dari RM ya. Rupiah murni ya. Oke. Ya sudah, kalau enggak ada berarti emang no entry. Oke. Yang terakhir. Kemudian yang terakhir tanggal 31 Desember terdapat beberapa transaksi yang belum dibukukan sebagai berikut. Pendapatan jasa layanan umum dari masyarakat senilai 50 juta yang belum disahkan, belanja barang dan jasa BLU senilai 15 juta yang belum disahkan, dan terdapat perhitungan keuntungan selisih kurs belum terrealisasi dari hasil revaluasi kurs tengah BI pada 31 Desember 2021 sebesar 5 juta. Untuk jurnal yang pertama, untuk pendapatan jasa layanan umum ini jurnalnya kas dan bank BLU yang belum disahkan
terhadap pendapatan jasa layanan umum sebesar 50 juta. Kemudian untuk belanja barang dan jasanya ini jurnalnya beban barang dan jasa terhadap kas dan bank BLU yang belum disahkan sebesar 15 juta. Dan yang terakhir itu untuk revaluasinya jurnalnya kas dan bank BLU yang belum disahkan terhadap pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi sebesar 5 juta. Untuk jurnal kasnya no entry. Ya, ada yang ini, ada yang berpendapat lain? Oke ya, kalau ini kas dan bank BLU yang belum disahkan, oke ya, saya kira setuju semua. Kemudian barang dan jasa pada kas ini dan kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan selisih kurs. Oke, jadi saya kira semuanya oke. Lanjut Mas Doni mungkin, Mas Doni, Mas Frans. Ke laporan keuangannya ya? Oh iya. Nah, untuk yang neraca ini saya masih bingung, Pak. Makanya saya tulis semua yang ada di akrual sama di kasnya, Pak. Oh, kalau neraca harusnya yang ada di akrual saja. Itu kan ya. Karena kan kalau kita bicara neraca itu diperoleh dari transaksi akrual. Ya. Jadi waktu kita belajar yang di awal-awal nanti pembukuan akrual akan menghasilkan LO, LPE, dan neraca. Pembukuan kas nanti LRA dan LP SAL, kan itu. Utang dari kas BLU itu berarti juga nggak ada ya Pak? Nggak ada ya mestinya itu ya. Oke, jadi yang dari transaksi akrual saja mestinya. Kemudian utang pendapatan jasa lain persediaan yang belum diregister. Emang masih ada persediaan yang belum diregister ya Mas ya? Belum direkod di SIMAK ya itu ya? Ada Pak tadi Pak. Oh gitu. Oh, di soal tidak menyebut suruh meregister ya? Iya, tidak disebutkan Pak. Oh ya. Aset tetap yang belum diregister juga yang dari hibah belum ya? Iya, yang dari hibah. Soalnya kurang menyebut, maksudnya harusnya disebut langsung dicatat dalam SIMAK gitu ya, pada saat pengesahan itu. Nggak apa-apa. Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belanja yang masih harus dibayar. Belanja yang masih harus dibayar masih ada. Ini ada yang dari tahun lalu sebesar 45 juta, Pak. Oh, dari 45 juta, belanja yang masih harus dibayar. Belum ada transaksi nih ya? Untuk yang transaksinya ini tadi ini Pak, udah hilang 500 juta. Iya. Belanja, artinya belanja yang masih harus dibayar masih sisa dari tahun lalu ya. Utang kepada akun, utang pada kas BLU. Nah itu utang kepada kas BLU juga hilang ya Mas ya. Karena itu kan LRA itu. Oh iya Pak ya. Pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi. Pendapatan juga pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi. Oke. Pengembalian pendapatan. Pendapatan ini beban-beban ini juga masih masuk ke neraca. Ini neraca atau apa nih Mas? Neraca saldo? Neraca saldo Pak. Oh neraca saldo. Ya intinya nanti yang neraca saldo berarti yang dari, kalau neraca saldo akrual berarti hanya masuk yang ini aja. Yang akrual saja, nggak apa-apa. Coba kalau ke LPE-nya ada LPE nggak? Buat LPE nggak? Enggak Pak, nggak buat Pak. Nah, cuma neraca saldonya nanti yang akrual berarti hanya yang masuk akrual saja. Kalau mau membuat yang akrual sendiri, yang kas sendiri gitu aja Mas. Jadi kalau memang neraca saldo sih bisa masuk semuanya ya, kalau neraca saldo gitu ya. Bisa dimasukkan semua, tapi nanti pada saat ada membuat
LPE berarti ngambil yang dari akrual. Nah, kalau saya sih sarankan neraca saldo akrual sendiri, neraca saldo kas sendiri gitu ya. Gitu ya. Karena nanti larinya kan beda-beda itu. Yang akrual itu larinya ke LPE, larinya ke LO, LPE dan neraca. Kalau yang kas larinya ke LRA dan LPSAL. Jadi sebaiknya neraca saldonya ada dua. Ada neraca saldo akrual, ada neraca saldo kas. Caranya gimana? Waduh, caranya sebetulnya kalau ini kan anu ya, menggunakan Excel ya. Kalau Anda menggunakan Excel sebetulnya Anda bisa membuat pivot tabel gitu ya. Bisa nggak membuat pivot tabel? Tahu nggak cara membuat pivot tabel? Franz. Udah lupa Pak saya, Pak. Lupa ya. Oke, ya sudah, coba di close dulu, Fran, di close. Punyamu di close. Share screen-nya. Oke, saya coba lihat dari saya lihat punya Franz. Kelihatan share screen saya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, ini kalau mau pivot tabel, caranya pertama di blok dulu nih. Nah, misalnya ini di blok ya, sampai selesai semuanya. Sampai sini juga nggak apa-apa. Insert, pivot tabel. Naringnya kan sudah. New worksheet saja, sehingga bikin worksheet baru. Nah, kita masukkan akunnya, mestinya ditaruh di row di sini ya. Nah, debit taruh di sum, kredit juga taruh di sum ini. Udah ini, udah otomatis nih ya. Udah otomatis saldo-saldonya ini udah masuk sekaligus tuh. Ya. Gampang apa? Gampang? Gampang, Pak. Gampang, Pak. Gampang, Pak. Nah, gampang banget kan? Masih ingat nggak caranya? Insert, pivot tabel, gitu doang tuh. Nah, ini udah otomatis nih ya. Kalau jurnalnya balance ya otomatis balance gitu. Itu. Jadi nggak usah dikerjakan lama-lama kalau Anda menggunakan Excel gitu ya. Kalau manual ya cepet gitu. Oke, itu kira-kira. Nah, kalau Anda ingin tahu ini transaksi misalnya ya, kas dan bank BLU ada 300 sama 600, tinggal double klik aja di sini. Oh ini, berarti ada transaksi tanggal berapa, itu debit kredit. Nah, sebaiknya kalau ada tanggal-tanggalnya, kalau tanggalnya Anda lengkap tadi, ini bisa ketahuan. Ini transaksi debitnya sekian, transaksi kreditnya sekian. Gitu. Ya. Tapi harus ada tanggalnya. Tadi di jurnal kan Anda tanggalnya hanya di pas yang ini aja. Nah, pas ini nggak ada tanggalnya, jadi dia nggak ngebaca gitu. Nggak ngebaca tanggalnya, tapi ngebaca anunya, baca isinya. Oh sorry. Anda ngelihat yang mana nih? Anda ngelihatnya apa nih? Excel atau apa? Excel, Pak. Excel, Pak. Oh Excel ya. Excel-nya. Mana ini Excel-nya? Oke. Nah ini ya.
Jadi ini karena tanggal-tanggalnya tadi tidak terisi lengkap. Oh, hilang ya. Oke, ya sudah. Jadi itu bisa menggunakan pivot tabel sebetulnya ya. Oke. Sebentar. Oke. Ya, jadi nanti Anda buat, kalau bisa buat neraca saldonya ada 2 neraca saldo, ada neraca saldo akrual dan ada neraca saldo kas, ada neraca saldo akrual dan neraca saldo kas, sehingga Anda gampang buatnya gitu ya. Takutnya yaitu tadi, kalau tidak nanti Anda ada kas dan bank BLU ya kan, kas dan bank BLU yang di jurnal akrual ada, di jurnal di jurnal kas juga ada. Nanti kalau Anda nggak dipisah, nanti jadi gabung, saldonya jadi nggak pas gitu ya. Itu kira-kira. Oke. Sebentar saya cek dulu. Sebentar ya. Saya cek dulu. Ini ada slide baru nih ya. Sebentar, ada slide baru yang terkait dengan BLU. Nanti saya kirim deh, ada sedikit. Sebetulnya bukan sih, hanya mempertegas saja. Nah, ini. Nah, Fran, coba Fran. Di share pekerjaan kamu, Fran. Baik, Yang Pak. tadi, Fran. Nah, oke. Ke atas, Fran, ke atas. Oke, nah. Jurnal yang ke kiri, coba ke kiri, Fran. Yang jurnal, Fran, ke kiri. Nah, stop. Nah, itu di sini ya. Di slide yang lama, ini kan kita masih menggunakan akun utang ya, utang kepada kas BLU ya. Yang tadi si Akbar juga menanyakan ya. Nah, sementara belanjanya kita sudah menggunakan kas dan bank BLU. Harusnya memang kalau kita menggunakan utang di sini, menggunakan utang, memang harusnya di sini menggunakan piutang gitu ya. Tapi kemarin sudah ada kesepakatan kita para dosen bahwa untuk untuk jurnal kasnya ini, untuk jurnal kas nanti untuk jurnal kas yang ini ya, nanti untuk pendapatan itu kita tidak lagi menggunakan utang, tapi menggunakan langsung aja kas dan bank BLU gitu ya. Begitu juga yang ini. Jadi ada penyempurnaan di slide. Nah, jadi ada penyempurnaan di slide, salah satunya itu. Mungkin bisa di close. Kalau tadi saya memang masih melihat slide karena kemarin yang sudah diajarkan seperti apa gitu ya. Nah, Fran mungkin bisa di close, Fran. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, sehingga ini saya share dulu ya. Saya share. Mana zoom-nya? Hilang. Oh, enggak ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, ini yang jurnal pengakuan pendapatan yang terbaru ini
kita menggunakan kas dan bank BLU. Jadi tidak lagi menggunakan utang ya, tidak lagi menggunakan utang pada ini. Nah, kemudian beberapa hal di sini juga ini tadi yang saya sampaikan. Jadi, belanja PNBP. Nah, belanja PNBP, maka tadi pada saat ada belanja di resume tagihannya ini, di resume tagihannya kita sudah mencatat ini apa namanya beban BLU atau beban bla 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 pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Jadi sorry saya belum ngeklik ini ya. Nah jadi di sini ini ada penambahan kata-kata resume tagihan biar lebih gampang. Nah jadi ini dianggap pada saat kita belanja. Nah, pada saat belanja. Makanya tadi yang jurnal nomor 2 ya. Yang nomor 2. Yang nomor 2 itu tadi saya tambahkan beban pada kas dan bank BLU, beban pegawai, beban perjalanan dinas gitu ya. Nah, kemudian nanti pada saat pengesahannya baru yang ininya. Nah, ini kesepakatan kita ya yang sudah kita sepakati. Jadi nanti kalau kita mengerjakan soal ujian, kita menggunakan kesepakatan yang terakhir ya. Jadi untuk untuk beban itu diakui pada saat belanja, kemudian nanti belanjanya diakui pada saat sudah pengesahan. Ini ya belanjanya di sini. Nah, pada saat pengesahan kita akan mencatat kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU gitu ya. Jadi jurnal yang ini ini 2 jurnal yang waktunya berbeda gitu ya, waktunya berbeda gitu. Nah, kemudian karena ini menggunakan kas dan bank BLU ya, pada saat kita belanja menggunakan kas dan bank BLU, maka jurnal yang atas tadi, nah mana ya? Nah, ini jurnal yang ini pada saat pengesahan pendapatan juga kita harus konsisten menggunakan kas dan bank BLU. Itu kira-kira ya. Jadi kita menggunakan sakti berarti lebih banyak kepada sakti. Saibanya sudah kita tidak pakai ya. Kalau saiba memang pakainya istilah utang piutang. Oke ya. Itu kesepakatan kita yang terakhir. Nanti slide-nya saya kirim ulang ya. Baik, Pak. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Saya coba kirim ulang slide-nya di WhatsApp 443. Saya kirim ulang yang terbaru. Oke, itu udah saya kirim ulang ya. Terima kasih, Pak. Sudah ada. Sudah, Pak. Oke. Yuk. Sama-sama. Oke, saya close. Sebentar. Oke, bentar ya. Saya tak Oke. Sebelum kita ke pembiayaan, apakah ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembiayaan ya. Ke
Bentar, saya taruh di mana nih slide-nya? Kok hilang? Kok di saya hilang? Sebentar, saya cek lagi deh. Pembiayaan ini kalau apa? Ini kalau komputernya sudah banyak filenya, jadi anu nih, tumpuk-tumpuk nih kadang. Saya taruh dulu di tempat folder yang satu biar gampang nyarinya. Oke. Kemarin udah saya kirim belum ya, yang akuntansi pembiayaan? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, udah dibaca belum? Sudah, Pak. Udah? Yakin? Oke, ini saya kirim lagi deh yang baru. Ini juga ada sedikit revisi nih. Berarti aku pastinya ikut yang kantor banget. Iya nanti. Oke. Nah, kita akan bicara mengenai akuntansi pembiayaan. Ada yang tahu yang dimaksud pembiayaan apa nih? Don, apa Don? Doni udah baca Don ya? Ya apa Don? Pembiayaan Don. Di unmute Don. Pembiayaan itu tuh ada definisinya atau langsung jenisnya, Pak? Definisi boleh apa boleh lah. Pokoknya menurut kamu apa Don? Pembiayaan itu pendapatan yang akan diterima kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, Pak. Ulangi coba Don, ulangi Don. Apa tadi? Pembiayaan adalah pendapatan yang akan dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Oke. Oke, yang lain gimana komentarnya? Kelihatannya apa yang disampaikan Doni tepat ya kelihatannya. Tapi ada kesalahan yang cukup fatal itu. Dan. Apa kira-kira? Bukan pendapatan tapi penerimaan, Pak. Oke, jadi tadi nyebutnya pendapatan, bukan pendapatan, tapi penerimaan. Emang bedanya apa pendapatan dan penerimaan? Menjadi pertanyaan ini. Kelihatannya sih, mungkin kalau kita orang non akuntansi, sama-sama aja nih. Tapi kalau kita bicara akuntansi, nah antara pendapatan dan penerimaan ini berbeda nih. Apa ini kira-kira pendapatan dan penerimaan? Bedanya di mana nih? Pendapatan itu penerimaan dari suatu hal yang suatu kewajiban yang telah terpenuhi, Pak. Tapi kalau penerimaan itu ya penerimaan uang. Itu. Oke. Jadi kalau kita bicara pendapatan itu adalah sesuatu yang sudah kita terima, penerimaan tapi tidak perlu dibayar kembali. Ini tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan pajak, maka pemerintah nggak perlu membayar kembali. Pendapatan PNBP, pendapatan negara bukan pajak, maka tidak perlu membayar kembali. Ini namanya pendapatan. Tapi kalau penerimaan itu bisa pendapatan, bisa juga pembiayaan gitu loh. Penerimaan pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan berarti penerimaan yang akan dibayar kembali. Nah, jadi contohnya apa? Terima duit utang, maka dia wajib bayar, kan itu. Kalau pendapatan dia tidak wajib bayar, sudah didapat ya sudah selesai gitu kan.
Nah, itu seperti itu. Nah, ini pendapatan dan belanja, ya ingat ya bahwa pendapatan dan belanja itu adalah tidak akan dibayar kembali atau tidak akan diterima kembali. Belanja gaji, belanja listrik, belanja telepon yang sudah kita keluarkan tidak boleh kita minta lagi ke PLN. Ini mana nih? Kemarin saya bayar, nah kan itu. Tapi kalau pembiayaan Anda minjemin, nah nanti akan diterima kembali. Itu clue-nya ya. Jadi hati-hati. Jadi nanti Anda waktu menjawab soal, makanya perasaan jawaban saya udah betul gitu ya. Ternyata ada satu yang mengganjal gitu ya. Nah, ini juga pada saat nanti Anda menyusun kertas kerja nih, KTTA nih, biasanya bikin KTTA, jangan sampai ada ini nih ya. Jadi ya jangan sampai ada yang seperti ini. Jadi jangan sampai ada yang mengganjal gitu ya. Nah, itu kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara pembiayaan itu adalah sesuatu atau penerimaan yang akan dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali gitu ya. Nah, secara umum bicara pembiayaan ini tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit gitu ya. Nah, kalau kita bicara ketentuan terkait dengan akuntansi pembiayaan, mungkin kita bisa lihat yang pertama otomatis jelas ya, di PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kemudian kita juga bisa melihat interpretasi ya atas pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 3 tentang pembiayaan. Ini IPSAP bukan IPSAS. Nah, ada IPSAS, ada IPSAP. Kalau IPSAS ini adalah standar akuntansi pemerintahannya orang luar negeri atau Euro, orang Euro ini International Public Sector Accounting Standard. Kalau IPSAP itu adalah interpretasi atas pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Nah, kemudian juga kita bisa melihat nanti karena pembiayaan itu tadi, kalau kita bicara pembiayaan ini adalah menutup defisit dan memanfaatkan surplus ya. Jadi kalau kita punya duit itu berarti artinya surplus. Kalau surplus maka biasanya diapain? Maka diinvestasikan. Ngapain investasinya? Mungkin Anda beli saham itu kan ya, kalau Anda pribadi kan itu kan ya, bisa beli saham atau investasi di tempat lain. Nah, kalau defisit maka biasanya Anda bisa utang atau bisa divestasi, jual investasinya. Kan itu kan. Nah, jadi seperti itu. Atau juga sama ini, pada saat duitnya banyak, karena kemarin pernah utang, maka bayar utang. Kan itu kan. Bayar utang atau pembayaran utang. Jadi seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita bicara pembiayaan, maka pembiayaan itu terkait dengan utang jangka panjang dan juga terkait dengan investasi jangka panjang. Gitu ya. Utang jangka panjang dan investasi jangka panjang. Sehingga kita juga perlu mengecek atau kita perlu melihat sistem akuntansi utang dan sistem akuntansi investasi. Ini sistem akuntansi investasinya 169 dan sistem akuntansi utangnya ada di 160 tahun 2017 gitu ya. Ini referensi kita. Nah, secara umum memang ini disebut ya, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, artinya kita bisa membayar di tahun tersebut atau membayarnya di tahun berikutnya. Bisa tunai atau bahkan seringkali yang namanya utang jangka panjang itu jarang sekali kita membayar secara tunai. Biasanya adalah kalau kita bicara utang jangka panjang, yang paling sering itu adalah kita membayarnya dengan cara mencicil gitu ya. Dengan cara mencicil itu biasanya seperti itu. Oke. Nah, jadi bisa dalam tahun anggaran berikutnya juga nggak ada masalah. Itu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara klasifikasi pembiayaan, secara umum atau financing itu ada penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran. Mohon maaf kalau tulisan saya tidak terlalu bagus itu ya, karena nulisnya agak susah ini di
di layar ya, penerimaan dan pengeluaran. Itu nulisnya agak susah kalau di layar. Nah, penerimaan pembiayaan ya otomatis duit masuk gitu ya. Kalau pengeluaran duit keluar. Sebetulnya transaksi penerimaan dan pengeluaran ini transaksi yang timbal balik. Jadi ya kalau kita penerimaannya ada utang, maka di pengeluarannya membayar utang kan itu. Kalau kita di pengeluarannya ada investasi, maka di penerimaannya ada divestasi atau jual investasi. Kalau misalnya di pengeluarannya kita ada bikin dana cadangan, maka di penerimaannya ada pencairan dana cadangan. Kan itu. Nah, jadi ini sebetulnya timbal balik. Nah, itu. Jadi secara umum ini baik penerimaan dan pengeluaran itu adalah transaksinya sama, itu artinya transaksi timbal balik gitu ya. Ya utang dan bayarnya, gitu kan ya. Investasi dan jualnya. Apa namanya? Penerimaan piutang berarti ada kita memberikan piutang gitu kan ya. Kalau kita bicara penerima utang berarti kita pernah ngasih pinjaman atau utangan kan itu. Nah itu hanya saja di dalam penerimaan memang ada yang namanya silpa, yang ini di pengeluaran nggak ada lawannya. Penggunaan silpa. Silpa itu apa? Ini tabungan tahun sebelumnya atau selisih lebih perhitungan anggaran ya. Tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi tabungan tahun sebelumnya kita gunakan itu berarti apa yang kita gunakan itu dianggap sebagai penerimaan pembiayaan itu ya. Nah, pengeluarannya otomatis ini ya. Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman, Pemberian pinjaman itu memberikan utangan, memberi atau berpiutang gitu ya, pemberian pinjaman atau berpiutang. Nah, sekarang saya ingin melihat nih dana cadangan. Ada yang masih ingat nggak apa itu dana cadangan? Raffi mungkin Raffi apa Raffi dana cadangan? Waktu belajar akuntansi pemerintah daerah Raffi. Pemerintah 1 ya, akuntansi pemerintah 1. Dana cadangan itu dana yang disisihkan untuk menampung itu Pak, untuk membutuhkan dana yang relatif besar Pak. Oke, untuk membiayai kegiatan yang relatif besar ya kan, sehingga tidak mungkin dibiayai dalam 1 tahun anggaran, maka pemerintah menyisihkan atau mencadangkan atau menabung gitu ya. Jadi kalau kita bicara dana cadangan ini ya, dana cadangan itu adalah dana yang dicadangkan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar sehingga tidak memungkinkan untuk dibiayai dalam 1 tahun anggaran. Ya dalam bahasa gampangannya ya tabungan pemerintah untuk membiayai kegiatan yang cukup besar. Contohnya misalnya nih, pemerintah berharap bisa membangun misalnya ya, bisa membangun jembatan dari, kalau kita lihat ini ya, di sini ada Jakarta, ada Merak nih, ada Merak, di sini ada Bakauni gitu ya. Nah ini ada lautnya gitu kan misalnya. Nah, pemerintah ingin membangun jembatan ini misalnya ya, jembatan yang menghubungkan antara Merak dan Bakauni. Nah kalau kita bicara jembatan ini kan nggak murah ya kan, mahal ini pasti biayanya mahal gitu kan. Nah, karena biayanya mahal otomatis pemerintah nggak mungkin membiayai dalam 1 tahun anggaran. Mungkin dibiayai untuk 5 tahun. Nah, maka pemerintah nabung dulu. Nah, nabung dulu, baru nanti setelah 5 tahun baru dicairkan. Nah, maka pada saat nabung
namanya membentuk dana cadangan. Pada saat nanti dicairkan, namanya pencairan dana cadangan. Nah, itu ya. Tuh. Oke. Secara umum ada pertanyaan nggak nih untuk definisi dan klasifikasi? Kalau tidak ada, kita akan bicara bagaimana sisi akuntansinya. Nah, biasanya kalau akuntansi, kita mulai dari, kapan pengakuannya. Kapan suatu pembiayaan ini diakui. Nah, kalau kita bicara pembiayaan, itu nanti dilaporkannya di mana nih pembiayaan? Ada yang tahu pembiayaan dilaporkannya di mana? Apa? Hmm? LRA. Di LRA. Hanya LRA saja atau LO juga? LRA saja. LRA saja. Nah, karena laporan LRA, maka basisnya basis apa nih? Kas, Pak. Basis kas. Maka basisnya adalah basis kas, gitu kan ya. Jadi basisnya adalah basis kas, cash basis. Jadi kalau kita lihat pelaporannya itu kira-kira seperti ini nih mestinya. Oke, sebentar. Saya tak, aduh. Udah ada yang pernah lihat laporan keuangan pemerintah kita? Sudah ada pernah lihat belum? LKPP kita? Sudah, Pak. Hah? Sudah Sudah, ya? Pak. Oke, bagus. Nah, jadi Anda harus melihatlah itu ya. Jangan sampai jadi mahasiswa, waduh, nggak pernah mahasiswa akuntansi, ya, belajar akuntansi pemerintah nggak pernah lihat laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan pemerintah kita ya, tahun lalu, tahun 2020, ya kan. Ini LRA, laporan realisasi anggaran, ada pendapatan negara hibah, bla 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 bla, ini angkanya, ada belanja negara. Nah, pendapatan dikurangi belanja itu namanya surplus atau defisit. Nah, ini surplus atau defisit. Nah, kemudian setelah itu ada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu nanti ada, kalau di pemerintah kita ada pembiayaan dalam negeri, ada privatisasi, ini penerimaannya, penerimaan surat berharga dan lain sebagainya, dan ada pengeluaran-pengeluaran. Kemudian ada pembiayaan luar negeri. Nah, kalau di kita emang ada seperti itu ya. Jadi ada pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Nah, pembiayaan ini posisinya di bawah sini ya. Nah, itu. Oke, jadi ini LRA kita, gitu ya. Kalau di LO ada enggak pembiayaan? Mestinya tidak ada. Nanti kalau dari LRA maka larinya, setelah LRA larinya ke LP-SAL gitu ya. LP-SAL ini cash basis. Ini LP-SAL kita. Kemudian setelah itu lari ke, harusnya LPE dulu baru neraca. Tetapi rata-rata adalah membuat membuat neraca dulu, baru ada LO, baru ada ini. Mestinya LO dulu, LPE baru neraca mestinya ya. Kalau flow-nya, tapi biasanya penyajiannya neraca dulu. Karena kita nggak mungkin buat neraca kalau LO-nya belum selesai. Kalau di LO maka di sini tidak ada surplus dan defisitnya. Tidak ada surplus dan defisit. Itu kira-kira. Kembali ke laptop. Nah, karena cash basis maka pengakuannya baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan nanti diterima pada saat dia bersentuhan dengan rekening kas umum negara. Jadi kalau kita bicara penerimaan pembiayaan maka otomatis dicatat pada saat uangnya masuk ke kas negara. Kan itu. Kalau pengeluaran berarti dicatat pada saat uangnya keluar dari kas negara. Kan itu.
Jadi kalau kita bicara penerimaan, maka di sini dicatat pada saat diterima di rekening kas umum negara. Akuntansi penerimaan pembiayaan sama dengan pendapatannya menggunakan azas bruto gitu ya. Tidak boleh mencatat netonya. Penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Nah, nilai yang tertera di dalam dokumen. Itu namanya nilai nominal gitu ya. Jika penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dalam mata uang asing, misalnya Anda utang nih, utang ke Eropa, maka Anda akan memperoleh yang namanya euro. Nah, gitu kan. Nah, maka kalau Anda utang misalnya 1.000 euro gitu ya, maka dalam pencatatannya kita tidak mungkin mencatat 1.000 dalam bentuk euro, itu tidak, tapi harus dicatat dalam bentuk rupiah. Maka ini dikonversi. Kira-kira berapa sih kurs tengah Bank Indonesia atau Bank Sentral? Katakanlah kalau yang 1 euro 20.000, katakanlah ini cuma gampangannya aja. Maka 1.000 kali 20.000 ketemu 20 jutaan itu. Nah itu jadi seperti itu dikonversi. Dikonversi yang menjadi catatan adalah pada tanggal transaksi. Jadi kalau transaksinya tanggal 10 bulan 6, maka kita akan catat dengan kurs tengah Bank Indonesia pada 10 bulan 6. Tetapi nanti ya kan, kalau penyajian di neraca pengukuran berikutnya, maka nanti akan dikruskan lagi krus tengah pada saat tanggal neraca. Nah, sementara antara tanggal misal 10 bulan 6 sampai tanggal neraca 31 Desember, ini kan berfluktuasi, bisa naik turun, gitu kan. Nah, sehingga kalau terjadi selisih krus di tanggal transaksi dengan di tanggal neraca, nanti kita akan mencatat surplus atau defisit selisih krus itu tadi. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA. Nah, ini disajikan di LRA. Dan juga di laporan arus kas. Nah, nanti kalau Anda membuat laporan arus kas, walaupun arus kas itu sebetulnya bisa dibuat dengan pendekatan indirect maupun direct gitu ya. Kalau indirect berarti kita mengawali dari LO gitu ya. Kalau direct kita hitung satu persatu. Nah, nanti kalau bicara financing itu posisi di laporan arus kas itu ada di aktivitas investasi dan juga aktivitas aktivitas operating activities, investing activities, dan aktivitas pendanaan, financing, pendanaan. Jadi ada aktivitas pendanaan, financing. Jadi di dua aktivitas, investasi dan ini ya, tergantung dari apa yang dilakukan. Kalau saham, beli saham, jual saham, masuk ke investasi. Kalau utang jangka panjang dan lain sebagainya, masuk ke financing. Pengungkapan lebih lanjut terkait penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, kalau kita bicara pengungkapan berarti harus ada di CALK. Nah, ini yang harus Anda pahami bersama bahwa laporan keuangan kita, laporan keuangan ya, LK, itu kan ada 7 ya, ada LRA, ada LP-SAL, kemudian ada LO, ada LPE, ada neraca. Kemudian ada laporan arus kas dan ada CALK. Kan itu ya, laporan arus kas dan CALK. Nah, kalau kita bicara 6 laporan pertama ini selalu disebut dengan face of financial statement atau halaman muka. Sementara CALK disebut dengan halaman belakang atau penjelas gitu ya. Nah, tetapi justru sebetulnya CALK ini yang paling powerful. Karena apa? Apa-apa itu bisa dijelaskan atau bisa kita peroleh informasinya dari CALK. Jadi di sini di CALK itu nanti dijelaskan mengenai hal-hal mulai dari rincian penerimaan, rincian pengeluaran, misalnya naik turunnya gitu ya, selisih penerimaan pengeluaran dan lain sebagainya.
Kalau unit akuntansinya, ada ini unit akuntansi yang terkait dengan pembiayaan. Nah, yang perlu Anda pahami bersama bahwa pembiayaan itu sebetulnya adalah ranahnya ada di BUN, ya, ranahnya ada di BUN. Jadi untuk pembiayaan itu ranahnya ada di Bendahara Umum Negara, ada di BUN, gitu kan. Jadi unit akuntansinya unit akuntansi BUN. Nanti tergantung di BUN ini akan menugaskan siapa, kan itu. Bisa jadi ada instansi-instansi yang ditunjuk, gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara pembiayaan, maka ada utang pemerintah, maka ada sistem akuntansi utang pemerintah. Siapa yang menggawangi? DJPPR, gitu kan ya. Kemudian ada sistem akuntansi investasi pemerintah. Siapa yang menggawangi? DJKN. Kemudian ada SAP3 apa nih? Yo, ada yang masih ingat nggak apa itu SAP3? Sabun. Jadi kalau kita bicara dulu itu kan ada SAI terbagi menjadi SAPP terjadi menjadi SAI dan sabun. SAI itu ada sistem akuntansi keuangan dan ada SIMAK BMN. Nah, di BUN itu ada macam-macam itu ya. Ada sistem akuntansi pusat, siap. Ada sistem akuntansi investasi pemerintah, SAIP. Ada SAUP. Ada sistem akuntansi hibah, sikubah, gitu kan ya. Ada SAPP. Ini sistem akuntansi apa? Penerusan pinjaman pemerintah, Pak. Oke, penerusan pinjaman pemerintah. Yang dimaksud penerusan pinjaman pemerintah itu apa ini, Mas Doni? Pemerintah pusat ngutang, habis itu diteruskan ke pemerintah daerah ya, Pak. Oke. Siapa yang mengelola DJPP? Tapi intinya begini. Nah, kita mengenal atau sistem keuangan kita itu adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal. Artinya bahwa fiskal itu dilimpahkan ke daerah, dilimpahkan ke daerah. Sehingga daerah itu diberi kekuasaan dalam pengelolaan fiskalnya. Mau belanja apa dan lain sebagainya disuruh merancang sendiri daerah. Mau bangun apa kan itu ya. Tetapi untuk moneter tidak dilimpahkan. Apa itu moneter? Moneter itu bicara adalah uang beredar. Uang beredar M1, M2 gitu kan. Uang beredar. Kita bicara uang beredar. Kalau jumlah uang beredar maka ini tetap harus pemerintah pusat. Harus tetap pemerintah pusat. Nah, sehingga kalau pemerintah daerah mau berutang, maka dia nggak boleh utang sendiri. Karena kalau pemerintah daerah utang dari luar negeri, otomatis nanti ada uang masuk ke pemerintah daerah. Sementara, nah, kalau bicara uang masuk, maka akan mempengaruhi moneternya, ya kan? Peredaran uang, gitu kan ya. Maka kalau kita bicara, oh ini akan memasukkan uang ke wilayah negara Republik Indonesia, maka pemerintah daerah harus memperoleh izin terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Sehingga kalau pemerintah daerah mau utang, utangnya melalui pemerintah pusat. Jadi katakanlah ini Pemda A mau utang ke World Bank misalnya. Maka di sini ada pemerintah pusat yang tugasnya adalah melakukan kegiatan mensinkronisasi kebijakan ini ya. Jadi nanti utang dari luar negeri masuk ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat akan teruskan lagi ke pemerintah daerah. Oke, itu. Akuntansi investasi ini secara umum ya, ini kayaknya lewatin aja lah, nggak apa-apa ya. Intinya nanti investasi pemerintah itu bisa berupa penyertaan modal, bisa berupa investasi, ya, bisa pembiayaan untuk BLU, dana penjaminan, gitu ya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan dana bergulir, gitu ya, LPS dan lain sebagainya ya. Ini
akuntansi investasi nih, ada penanaman modal pada BUMN, penanaman modal pada lembaga keuangan internasional, penanaman modal lainnya, ada dividen, ada dana bergulir, ada investasi, dan ada penjaminan, gitu ya. Nah ini semua itu adalah kegiatan pembiayaan, gitu ya. Nah, nanti kalau kita bicara investasi pemerintah, nanti tadi ya jenis-jenisnya, kemudian ada beberapa hal ya, kemudian gimana pencatatannya dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, sebetulnya kalau kita bicara investasi pemerintah nanti dibagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Hanya saja perlu Anda ingat, sekarang kita belajarnya adalah belajar pembiayaan. Pembiayaan itu tidak mengatur jangka pendek, berarti yang kita bahas adalah jangka panjang, investasi jangka panjang, gitu ya. Kita bahas investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang, nanti kalau kita bicara investasi jangka panjang, itu atau investasi jangka panjang, itu juga bisa bersifat ada yang permanen, ada yang non permanen. Kalau permanen berarti ini investasi ini akan dimiliki secara terus-menerus. Kalau non permanen berarti ada keinginan untuk melepaskan gitu ya, atau dipegang dengan harapan nanti kalau naik mau dilepaskan itu. Tapi kalau permanen ini akan dipegang terus-menerus. Contohnya apa ini? Investasi dalam BUMN, investasi dalam lembaga lembaga keuangan internasional, gitu ya, ikut jadi anggota WHO, ikut jadi anggota OPEC, kan kayak gitu. Itu adalah asumsinya akan terus menerus. Maka iuran-iuran yang dibayar itu dianggap sebagai investasi. Nah, kalau yang non permanen ya ini bisa obligasi gitu atau sun gitu kan. Kemudian ada yang non permanen bisa apalagi nih? Bisa dalam saham, tapi memang direncanakan untuk dijual. Bisa juga dalam dana bergulir. Bisa juga dalam dana penjaminan. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang permanen nanti kita lihat. Ini kalau Anda lihat yang permanen ini nanti penilaiannya ya, di awal semua investasi dicatat berdasarkan cost ya. Semua dicatat berdasarkan cost, kecuali tidak ada cost-nya maka menggunakan nilai wajar. Ini rumusnya. Tapi untuk pengukuran kemudian, untuk penanaman modal di pemerintah, maka kita lihat metodenya apakah equity atau method. Kalau metodenya equity ya kita ngikuti metode equity. Kapan equity diterapkan? Apabila kita kita punya saham lebih dari 20%. Itu kita menggunakan equity. Cost kalau kita di bawah 20%. Sebetulnya sih bukan masalah presentasi, tapi masalahnya apakah kita punya pengaruh yang signifikan atau tidak. Kalau kita punya pengaruh yang signifikan, maka otomatis ini menggunakan equity. Kalau tidak, maka menggunakan metode biaya. Masih ingat ya, waktu belajar pengantar akuntansi, Doni dan kawan-kawan? Intermediate accounting juga udah nyampe sini, intermediate. Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi saya nggak usah terangkan lagi kalau gitu ya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk yang non permanen secara umum, kalau bentuknya adalah dana bergulir, maka net realizable value. Kalau bentuknya penjaminan, maka biaya. Kalau bentuknya adalah investasi pada BLU, adalah net realizable value. Kalau bentuknya adalah misalnya penyihatan perbankan, maka ke net realizable value juga. Oke, ini tadi ya udah saya ceritakan sedikit. Ini kayaknya oh ya benar ya, investasi permanen, investasi non permanen ya. Nah ini nanti coba Anda baca-baca berhubung waktunya sudah jam segini.
Jadi saya kira kita istirahat dulu. Mestinya masih ada 30 menit ya. Masih ada 30 menit. Nah, tapi ini materinya cukup banyak. Saya mohon Anda baca-baca dulu ya, dan nanti kita akan lanjutkan minggu depan ya. Walaupun materinya banyak, tapi sebetulnya simpel. Ini jauh lebih simpel dari BLU. Karena pada dasarnya ini satker seperti biasa, hanya saja transaksinya adalah transaksi yang tidak ada di satker gitu ya. Nah, investasi, utang itu tidak ada di satker, adanya di BUN. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya kira untuk hari ini cukup ya. Minta tolong dipelajari dulu slide-nya yang baru terutama, dan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri.